Kalau saya katakan bahwa ini menurut Imam Syafi'i, bahwasanya iqrar bilisan, lisannya mengucapkan Allahu Akbar berbarengan dengan akmal bil arkam, tangannya diangkat, tasdid bil qalbi. Jadi sholat itu selalu begitu, iqrar bilisan, tasdid bil qalbi, akmal bil arkam. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dilakukan dengan perbuatan. Itu sholat. Nah, di saat niat berdiri, takbiratul ihram, berdiri sudah. Nah, itu tadi. Waktu lisannya mengatakan Allah, tangannya diangkat, atine niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnata wa jama'ata ila yaumin nahdoh. Teman-teman sekalian, kembali malam hari ini adalah minggu yang ke-14 ya, yang ke-14. Kembali rasa syukur kita hanya pantas kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana malam hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk bersama-sama bertolabul ilmi. Dengan karunia dan inayah Allah lah, sehingga kesehatan kita benar-benar alhamdulillah masih ada pada diri kita. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan di atas junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, syukur alhamdulillah malam hari ini terang, enggak hujan, dan yang berangkat alhamdulillah banyak. Selamat datang dan selamat bergabung bagi yang baru, dan teruslah untuk berangkat istiqomah, karena tidak dinyatakan sebuah kebaikan kalau tidak terus. Lebih baik melakukan sesuatu yang tidak baik tapi tidak terus, daripada melakukan kebaikan tapi tidak terus. Alhamdulillah, kopi ada, buah ada, roti ada, rezeki berarti tambah hari tambah banyak. Syukur alhamdulillah. Perlu saya sampaikan kembali, kenapa rasa syukur kita ini terus harus ditambah. Sampai malam hari ini kita masih terus istiqomah bertolabul ilmi. Perlu saya sampaikan bahwasanya dengan kita bersama-sama berkumpul dan untuk mencari ilmu, kembali saya sampaikan bahwasanya yang pertama, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi semua laki-laki dan perempuan, tidak harus tua atau tidak harus muda, dari kita lahir sampai nanti kita mati. Jadi malam hari ini termasuknya kita ini menggugurkan kewajiban, karena kewajiban mencari ilmu, sehingga hari ini, malam hari ini, dan terus akan seperti ini setiap malam Kamis, berarti pertama kita sudah gugur kewajiban kita. Itu yang pertama. Kembali saya juga ingatkan yang kedua, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu riqata ilal jannah. Bagi siapa yang mau bersusah payah dalam mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya jalan menuju surga. Kenapa begitu? Karena dengan ilmu kita jadi tahu bagaimana melakukan sesuatu di dalam ibadah.
Orang kalau sudah punya ilmu, melakukan sesuatu itu pasti dengan yakin, tenang. Berbeda dengan orang yang cuman melok-melokan. Kita mungkin bisa sholat dari dulu, tapi kalau kita tidak pernah belajar sholat, di saat ada orang sholat yang berbeda, sedang kepebedo, takbiratul ihramnya beda, itu aja kita sudah bingung. Sing kok ngono ya? Sing bener sing endi ya? Nah, dengan ilmu itu sehingga kita yakin meskipun orang lain berbeda ya silahkan, tapi saya melakukan ini saya yakin benar. Minimal dengan itu kita jadi yakin melakukan sesuatu. Dan dengan itulah masanya sehingga jalan menuju surga itu karena itu kita yakin dengan yang kita lakukan di dalam beribadah. Yang kedua. Terus yang ketiga, mansana fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru min amila biha ba'dahu min ujurihim sa'i. Barang siapa yang menciptakan, membuat, mengajak sesuatu yang baru yang baik di dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang diikuti. Jadi kalau kita sudah istiqomah untuk belajar, ayo bareng-bareng ajak aja. Kalau yang diajak mau, alhamdulillah, kita mendapatkan pahalanya orang yang kita ajak tanpa mengurangi pahalanya. Jadi 3 item inilah yang kenapa kita harus istiqomah di dalam mencari ilmu. Teman-teman sekalian, karena ilmu inilah jadi semuanya jadi penting. Khairud dunya wal akhirah ma'al ilmu. Kebaikannya dunia dan akhirat itu karena ilmu. Orang yang tidak punya ilmu pasti tidak akan bisa menggapai khairud dunya wal akhirah. Karena dengan ilmulah kita bisa mencapai kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Meskipun sebenarnya tidak ada namanya urusan dunia, itu tidak ada. Sebenarnya kalau kita mau berpikir lebih panjang, yang ada semuanya ini sebenarnya cuma urusan akhirat. Mana ada urusan dunia? Golek duit buat makan. Buat makan karena apa? Supaya sehat. Untuk ngopeni keluarga. Keluarga ini juga diopeni karena ibadah. Ibadah untuk apa? Ya untuk sanggup di akhirat. Apalagi kita nanam padi, nanam jagung, nanam apapun. Sepertinya dunia, tapi bukan. Karena apa? Nanam untuk apa? Untuk bisa memberi kehidupan bagi keluarga kita. Untuk apa lagi? Ya untuk ibadah. Ujungnya tetap ibadah kepada Allah dan akhirat. Jadi semua kalau kita niati ibadah, jatuhnya semuanya jadi kepentingan akhirat. Hari ini pun sama. Baik yang menyiapkan atau memberikan sedekah buah-buahan, dia akan mendapatkan pahalanya. Pahalanya buat apa? Buat akhirat. Kita yang belajar ilmu untuk apa? Untuk beribadah. Untuk apa beribadah? Untuk urusan akhirat. Jadi tidak ada kepentingan dunia sebenarnya. Asal kita meniatinya dengan memang untuk kita persiapkan menjadi persiapan akhirat. Teman-teman sekalian, kita kemarin kembali membahas mengenai tentang sholat. Kenapa sampai hari ini meskipun sudah biasa kita lakukan sholat, tapi kita masih juga sangat sulit untuk khusyuk. Karena apa? Yang pertama, kita tidak tahu ilmunya. Yang kedua, kata Rasulullah, kama solu kama ro'aitumuni usolli. Kalau kalian mau sholat, lihatlah seperti saya sholat, kata Rasulullah. Nah, mungkin sampai hari ini kita masih jauh dari sholatnya Rasulullah. Untuk itu, mulai kemarin kita sudah membahas tentang syarat sahnya sholat. Syarat itu apa? Sesuatu yang dilakukan sebelum sholat. Itu sudah kita pelajari.
Nah, kita hari ini kembali akan memasuki babak berikutnya, yaitu rukun sholat. Rukun sholat itu apa? Rukun itu apa? Yang dilakukan di dalam sholat. Sesuatu yang dilakukan di dalam sholat. Kemarin sudah saya singgung sedikit bahwasanya kalau kita mau ittiba Rasulullah, sebelum Rasulullah sholat itu selalu Rasulullah mengistighfari latoif yang ada di dalam tubuhnya. Jadi pada dasarnya manusia itu terbagi, tubuh kita ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama latoif jasad, yang kedua latoif ruh. Nah, ini dua latoif yang selalu diistighfari oleh Rasulullah minimal waktu mau sholat. Latoif jasad itu terdiri dari 7 bagian. Yang pertama adalah mulut, yang kedua hidung, kedua lubang hidung, yang ketiga kedua mata, yang keempat kedua telinga, yang kelima kedua tangan, yang keenam perut dan kelamin, dan yang ketujuh kedua kaki. Saya minta lagi kemarin yang belum membawa punya buku, beli buku yang ini buat baca-bacaan sambil membawa kertas, karena ilmu itu ada 3 bagian. Yang pertama mempelajari ilmu. Kalau sudah mempelajari ilmu, itu nanti mengamalkan ilmu. Kalau sudah mengamalkan itu melakukan. Yang ketiga mengajarkan ilmu. Apa yang kita dapat meskipun sedikit, minimal ajarkanlah kepada keluarga kita yang paling kecil. Jadi mempelajari, mengamalkan, dan mengajarkan kepada orang lain. Ini ilmu itu. Tanpa 3 ini, orang yang tidak pernah belajar, tidak pernah belajar ilmu, pasti tidak akan bisa mengamalkan ilmu. Orang yang tidak pernah mengamalkan ilmu, boro-boro mau mengamalkan, mau belajar ndak, apalagi mengajarkan kepada orang lain. Jadi ilmu itu harus dipelajari, harus diamalkan, dan harus diajarkan dengan orang lain. Kembali ke dalam hal masalah latoif tadi. Jadi yang pertama, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat selalu mengistighfari yang pertama latoif jasad, yang sudah saya sebutkan tadi, dan itu dilatih, bagi kita harus dilatih. Waktu pasti ada. Kalau tidak bisa 7 kali setiap latoif, minimal 1 kali setiap latoif itu dibaca. Caranya bagaimana? Untuk pertama akan sangat sulit karena tidak terbiasa. Tapi setelah 1 minggu dan seterusnya akan menjadi terbiasa. Biasakan mengistighfar itu dengan dipegang. Kalau belum biasa. Dan itu bisa dimulai dari rumah, atau bisa dimulai waktu kita menunggu koma. Contohnya, Astagfirullahaladzim, sambil megang mulut, pikirannya, ya Allah, saya mohon maaf, saya mohon ampun dengan semua kesalahan yang sudah dilakukan oleh mulut saya. Kita sampai hari ini bisa 30, 40, 50 atau 60 tahun, tapi kita tidak pernah mengistighfari mulut kita yang hampir setiap detik melakukan salah. Mulut, kemudian astagfirullahaladzim, hidung, astagfirullahaladzim, mata. Semua dosa itu rata-rata dimulai dari mata. Tapi sampai sudah puluhan tahun kita ini nggak pernah mengistighfari, nggak pernah meminta maaf kesalahan yang mata kita lakukan. Dan 7 latoif semuanya sambil dibayangkan bahwa yang kita mintakan maaf itu sesuatu yang nyata, yang jelas tujuannya. Mulutnya, hidungnya, matanya, tangannya, telinganya, kakinya, perut dan kelaminnya.
itu dibayangkan sebelum kita sholat dan itu diistighfari. Di saat sudah adzan selesai, disitulah kita dimulai untuk mengistighfari, membaca lataif satu demi satu, sehingga kita di saat mau sholat itu benar-benar tenang, benar-benar siap untuk sholat. Jadi yang pertama lataif jasad, yang kedua adalah lataif ruh. Orang hari ini berpikir bahwa kebutuhan yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini cuma makanan, cuman sesuatu yang berupa fisik, kopi, makan dan sebagainya. Padahal sejak kita berumur 120 hari, ruh itu ditiupkan oleh Allah di dalam jasad kita waktu masih janin. Di situ juga Allah meniupkan ruh tajili nur ilahi, itu ditiupkan di dalam tubuh kita. Ada 7 bagian lataif ruh yang harus kita istighfari setiap hari. Yang pertama namanya kolbi. Kolbi itu tempatnya di bawah punting susu 2 jari. 2 jari di bawah punting susu sebelah kiri, ini namanya kolbi. Ini tempatnya tajili nur ilahi itu di sini. Kemudian di atas 2 jari, di atas punting susu, di atas 2 jari, itu namanya ruh yang lain. Ruh. Sekali lagi saya sampaikan, orang kalau dihukum mati, 2 jari di bawah punting susu, di atas 2 jari punting susu dilingkari, itu yang ditembak. Karena disinilah tempatnya. Nyawa itu di sini. Yang ketiga di tengah, namanya akfa. Ini adalah apa namanya? Akfa itu bukan, maksud saya akfa itu hati nurani. Jadi di tengah-tengah ini namanya akfa. Yang keempat itu di bawah punting susu sebelah kanan, itu namanya latif. Di atas punting susu 2 jari itu namanya syir, di atasnya. Yang kelima. Terus yang keenam di pas tengah-tengah, ini namanya akal falasifa atau akal falasifa ini kelenjar parenel, kalau orang medis bilang kelenjar parenel. Pas di sini. Ini nomor 6. Yang nomor 7 kulu jasad, semua jasad dari dalam sampai luar. Nah, dari 7 lataif itu yang sampai hari ini juga tidak pernah kita openi, tidak pernah kita urusi. Jadi contoh aja, anak yang nakal, anak kecil nuwakal itu rata-rata karena ruhnya besar tapi dia kurang diberikan makanan. Ruh itu makanannya ilmu. Jadi anak kalau nakal itu biasanya ruhnya besar dan itu butuh makan, seperti orang yang badannya besar makannya banyak. Nah, ruh di dalam tubuh kita ini yang namanya ruh, kalau besar anak itu pasti nakal. Nah, ini sebenarnya tanda-tanda bahwa ini sebenarnya kecerdasan anak ini, asal diberikan makanan yang cukup. Makanannya apa? Ilmu. Terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan, kalau masih kecil itu ya ilmu yang berkaitan dengan pesantren, ilmu ngaji. Kalau dia sudah cukup makan ilmu itu, ruhnya ini cukup, dia sudah akan jadi anak yang tenang, nggak pecilaan. Sampai tidak, anak kok begitu, itu ruhnya besar, makanannya kurang. Ruhnya itu butuh makan dan makanannya kurang. Sekali lagi, makanan ruh itu adalah ilmu. Jadi 7 lataif jasad dan 7 lataif ruh itu yang harus kita istighfari sebelum sholat. 14 item ini butuh waktu nggak sampai 10 detik. Karena hampir 1 lataif nggak butuh 1 detik. Kalau sudah terbiasa, tingkatkan istighfarnya menjadi lebih dari 1 kali. Kalau ini istiqomah kita lakukan,
nanti kalian pasti akan merasakan bedanya sholat dari rumah langsung berangkat ke masjid, tiba-tiba Allahu Akbar, dengan sholat yang setelah itu membaca istighfar, mengistighfari latoib, rasanya pasti beda. Jadi lebih tenang, lebih fokus, lebih tenang waktu kita akan melaksanakan sholat. Ini cara yang pertama Rasulullah lakukan, mengistighfari latoif jasad dan latoif ruh. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, lanjut. Coba dibuka yang udah punya buku sebagai pemanasan. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Niat ini adalah sesuatu yang melakukan sesuatu yang disengaja, itu namanya niat. Niat inilah yang membedakan antara satu sholat dengan sholat yang lain. Sholat itu semuanya kan hampir sama kecuali rokaatnya, tapi yang membedakan satu-satunya adalah niat. Makanya niat adalah kunci di dalam sholat. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innama kulli imri'in man nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli wa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Setiap amal itu tergantung niatnya. Jadi kalau niatmu sholat duhur, kamu akan mendapatkan sholat duhur. Kalau kamu ingin niatkan hijrah dengan Allah dan Rasulnya lewat sholat duhur, ya kalian akan mendapatkan itu. Makanya niat ini jangan sampai dianggap sepele, karena inilah yang membedakan antara satu sholat dengan sholat yang lain. Kalau niatnya tidak tepat, nggak pas, pasti nggak enak bedanya antara sholat isya, maghrib, subuh, kecuali masalah rokaatnya. Jadi niat memegang kunci utama di dalam sholat. Itu yang pertama, rukun yang pertama. Setelah niat adalah berdiri bagi yang mampu. Kata Rasulullah, "Shollu sholaf qaiman wa illam tastati faqaidan wa illam tastati fa'ala jambi." Kerjakanlah sholat dengan berdiri. Jika engkau tidak mampu melaksanakannya, kerjakanlah sholat dengan duduk. Jika engkau tidak bisa dengan duduk, kerjakanlah sholat dengan berbaring. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat hanya karena masalah sakit, masalah yang lain. Karena sholat harusnya kalau kita mampu, kita berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, kita dengan duduk. Kalau tidak mampu dengan duduk, kita dengan berbaring. Kalau tidak mampu dengan berbaring, ini masih diteruskan. Kalau tidak mampu dengan berbaring, artinya anggota badan sama sekali tidak bisa bergerak dengan isyarat mata. Jadi tidak ada satupun alasan yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat. Tidak ada. Karena sholat adalah satu-satunya yang dapat membedakan kita orang Islam dengan orang kafir. Jadi yang membedakan kita dengan orang kafir itu bukan puasa. Orang kafir juga puasa. Sodakoh, orang kafir juga sodakoh. Satu-satunya yang membedakan dengan orang kafir adalah sholatnya. Terus lek gak sholat? Ya bisa. Nah, berarti setelah iso sholat berarti diso sholati.
Setelah berdiri yang berikutnya adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah mengangkat tangan dengan membaca Allahu Akbar. Jadi di dalam sholat, di dalam berdiri, modelnya macam-macam. Berdirinya ini masih berdiri. Enek sing sikile rapet berdiri itu, ada yang sikile begagah, enek sikile sing goleki sikile kancane. Jadi ya oleh ae. Yang pasti sholat itu sesuatu yang tidak sulit. Artinya berdirilah yang tegak. Lek perasaanku loh ini, perasaanku. Kaki kalau digandeng itu ya gak enak. Lek begagah itu ya gak enak. Ya sing biasa-biasa wae lah. Nah, bahasanya sholat itu ya nyaman tadi itu loh. Berdiri biasa, kakinya dilebarkan seperti biasa. Yang penting di dalam posisi itu adalah nyaman, penak. Orang kalau kau akan nilai gak enak. Perang nah ya lek begagah ya gak enak. sing nyawang sing ora penak. Jane menurut sing nglakoni paling penak. Oke, saya lanjut. Yang jelas di dalam niat ini yang harus diperhatikan. Niat itu bukan dilafatkan, kembali saya sampaikan. Niat itu sejatinya di dalam hati. Kalau melafatkan itu membantu supaya hati niatnya enggak salah, membantu. Jadi bukan dengan sholli fardhul maghribi salasa dan seterusnya itu dianggap niat, bukan. Niat itu di dalam hati. Jadi kalau melafatkan, kalau hatinya belum niat ya namanya belum niat. Kalau belum niat berarti sholatnya gak sah. Karena niat ini kuncinya. Jadi yang pertama harus niat, yang kedua berdiri, yang ketiga takbiratul ihram. Nah, posisinya harus seperti apa? Berdiri mengangkat tangan, iqrar bilisan, disampaikan, diucapkan dengan lisan, iqrar bilisan, lisannya mengatakan Allah, iqrar bilisan, tasdid bil qalbi, atine niat meyakini. Tasdid bil qalbi, akmal bil arkamnya, diangkat tangannya. Nah, ngangkat tangan ini juga macam-macam. Jangan heran, tangan ini diangkat juga macam-macam. Ada yang begini, ada yang begini. Menaruh tangan juga ada yang di sini, ada yang pas di pusat, ada yang di bawah pusat. Ada yang diputar. Nah, ini kalau kembali saya pelajari itu yang dari Imam Syafi'i. Jadi saya sampaikan ini benar menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau ada yang lain, ya silakan kalian cari referensi di lah. Bukan mesti salah, tapi juga belum tentu benar. Kalau saya katakan bahwa ini menurut Imam Syafi'i, bahwasanya iqrar bilisan, lisannya mengucapkan Allahu Akbar berbarengan dengan akmal bil arkam, tangannya diangkat, tasdid bil qalbi. Jadi sholat itu selalu begitu, iqrar bilisan, tasdid bil qalbi, akmal bil arkam. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dilakukan dengan perbuatan. Itu sholat. Nah,
Di saat niat berdiri takbiratul ihram, berdiri sudah. Nah, itu tadi. Waktu lisannya mengatakan Allah, tangannya diangkat, atine niat. Nah, tangan itu sejajar dengan pundak yang apa ini, ibu jari ini di bawah telinga ini, sing telunjuk itu dilurus yang paling atas. Enggak begini tapi direnggangkan. Kenapa begitu? Ini kembali dengan selain masalah kaifiyahnya sholat, bahwasanya seperti yang dulu pernah saya sampaikan, bahwasanya setiap waktu awal sholat itu adalah alam raya memiliki energi puncak tertingginya. Jadi di dalam alam ini ada 5 puncak energi alam yang ini harusnya diserap oleh manusia. Orang yoga, orang meditasi, orang tai chi, dan macam-macam itu sampai bertapa dan meditasi hanya untuk mencari puncak tertinggi energi alam raya ini. Dan Allah sudah memberikan kepada kita bahwa puncak energi alam raya itu selalu tidak sama waktunya, selalu berubah-ubah. Begitu juga dengan sholat. Makanya siapapun yang melaksanakan sholat pada awal waktu, dia akan mendapatkan puncak energi tertinggi dari alam raya ini. Dan penyerapan puncak energi ini tadi adalah yang paling banyak di saat tangan kita Allah, makanya ini harus dibuka. Karena selain ini juga untuk urusan ibadah, ini juga untuk menyerap tenaga energi alam yang ada di alam ini. Dan itu tadi, kalau kita sholat di awal waktu, kita akan mendapatkan ini semua. Jadi insya Allah orang yang sholatnya di awal waktu, insya Allah akan awet sehat. Amin. Amin. Makanya jamaah ya. Karena sulit sekali kita sholat di awal waktu kalau tidak jamaah. Sangat sulit. Betul tidak? Betul ya? Ya, secara. Nah, itu. Jadi di saat berdiri, lisannya Allah, tangannya diangkat, hatinya niat. Terus tangan kanan ini melambangkan, kalau huruf Arab itu 18 kebaikan, tangan kiri ini 81 keburukan. Karena mendahulukan tangan kanan itu termasuk sunnah. Jadi di dalam kita meletakkan tangan kanan itu mendelok mic iki ya. Kurangi cek, kurang dekat. Aku ketok ya isi. Ada yang gitu ya? Loh, aku kan wis enek to. Ada. Lek praktek susah ini ya dah. Jadi Allah tangannya di kanan bukan diputar-putar. Jadi Allah tangan kanannya dulu. Nah, terus cuma begini saja. Nah, kenapa ini? Kenapa begini? Boleh, tidak masalah. Tapi begini mendapat sunnahnya karena mendahulukan tangan kanan. Dan ini 18 kebaikan di sini adalah dilambangkan dengan 81 keburukan. Makanya tangan kiri ditutup dengan tangan kanan. Pas di pusar. Jadi bukan di bawah, bukan di sini, tapi di pusar. Karena apa? Mungkin itu tadi nyaman paling lek. Ini kan enak. Ini untuk angin. Kesel juga ini lek saudara sendiri. Pokoknya lek. Cuma saya bayangkan kalau yang seperti ini terus melok surat Kanjeng Nabi yang diwaca surat Al-Baqarah lumayan ini. Juga. Tapi lek ini kena. Sing ngene bareng. Sing enteng-enteng ya. Oke, jadi saya lanjut.
bahwasanya di dalam niat takbiratul ihram dan berdiri konsekuensinya tadi itu. Jadi berdiri kemudian lisannya Allahu Akbar, tangannya diangkat sejajar dengan pundak, yang sebelah jempol ini di bawah telinga, yang telunjuk ini yang di sebelah telinga, ini yang di bawah telinga. Kemudian waktu menaruh tangan juga di atas pusar. Kemudian kalau mau dapat sunahnya ya kanannya dulu, baru tangan kiri. Intinya adalah tangan kiri ditutup dengan tangan kanan, jangan sebaliknya. Sampai di sini 3 rukun ini ada yang ditanyakan? Belum ada yang tanya diumnya hebat-hebat. Naik naik hasilnya lolos itu berarti plus Lagi wis jam 09.00. Lakepan ya nih. Jadi di dalam berdiri kembali saya sampaikan, berdiri itu yang nyaman, jangan ditutup kakinya, jangan dibentangkan mengganggu orang lain. Bahwasanya rapatnya sop itu juga bagus, tapi kita harus tahu kaidahnya bahwa dulu kenapa sholat itu kok berdirinya rapat-rapat sampai dengan ininya nyenggol sama yang sebelahnya, karena dulu masjidnya kecil, yang sholat banyak. Jadi kalau nggak rapet, nggak cukup. Kalau sekarang rapet-rapet jadi aneh, karena masjid kita besar. Wong masjidnya gede, jarang-jarang emek rongsok. Alasannya apa? Kalau nggak rapet, nanti sopnya diisi sama setan. Ya lucu loh kita ini. Lawang kita nggak sholat katanya setan. Giliran setan ikut sholat malah nggak boleh. Kan ya aneh loh kita ini ya. Ya gua alhamdulillah berarti tobat setannya mau sholat kan gitu. Dia gocok anyar. Ya dikasih mungkin lah ben sholat gitu kan. Karena kita nggak biasa mepet-mepet itu nggak biasa. Urusannya hanya itu. Iya apalagi mau mepet awak untuk gede sumuk sisan kipasnya lali gak diceklek no walah tambah mau ulek kayak sewing nih aduh. Angel ya. Yap. Masalah jarak tadi Pak. Masalah jarak tadi Pak, saya dulu juga pernah dengar. Artinya ya saya pengen tanya, ini yang saya tanyakan itu batasan waktu yang tidak boleh itu sebetulnya berapa jaraknya itu Pak? Kalau ada yang pernah dengar itu kan nggak sampai tidak sampai dapat diisi 1 orang itu kita nggak boleh katanya. Itu gimana penjelasannya Pak? Sekarang malah jaraknya harus 1 meter. Ya kalau pandemi kan nggak bisa karena ada suatu hal. Iya. Tapi sebetulnya peraturannya kan saya pengen tahu yang jelasnya. Sebenarnya dalam posisi jarak, kalau kita bicara tentang hadisnya Rasulullah yang saya sampaikan tadi, bahwasannya jarak itu mepet antara pundak satu sama yang lain. Tapi kita tidak pernah berpikir isinya apa di dalam hadisnya Rasulullah itu. Jadi sekarang ini sebenarnya tingkat itu adalah tingkat kenyamanan kalau menurut saya. Menurut saya lebih. Kalau bicara jarak tidak ada satupun yang harus 1 meter, setengah meter jarak mepet itu tidak. Apalagi dengan bahasa dengan diisi 1 orang. Ya sekarang secara logika kita, karena ilmu agama ini bagaimanapun karena ini kaifiyah yang perbuatan yang bisa dilogika. Ya kalau untuk jarak yang kira-kira orang masih bisa sholat di tengah-tengahnya itu kan juga tidak benar. Harusnya yo nggak terlalu mepet, yo ojo terlalu jarang. Sama dengan bentangkan kaki tadi, ojo mbok pepet nih, yo ojo begagah, gak enak. Nah jarak itu yang secukupnya, bahasanya Rasulullah itu secukupnya. Ya jarak kalau kira-kira sholatnya di sini terus di sana 1. Nah tengah-tengah bolongnya segini banyaknya ini kalau tidak ada ngomongin pandemi loh ya. Ini kan juga aneh. Tapi
tapi mau mepet sama pundak bareng, sikil gandeng kayak pinipin. Nah, jadi posisinya seperti itu kalau kita ngomongin jarak yang nyaman, jangan terlalu mepet, jangan terlalu longgar. Apalagi bisa diisi dengan satu orang, ini juga tidak bagus. Oke? Ada lagi? Adakah hadis kan sepertinya kan nggak tahu hadis apa ya, yang sempurna rapatkanlah barisan sholatmu, sofmu biar sempurna, itu apa itu ininya? Ini yang saya sampaikan tadi, luruskan dan rapatkan sofmu. Bahasa rapat ini multi bahasa. Rapat itu bukan berarti mepet. Bisa diartikan dengan cara itu tadi, dengan jarak yang nyaman, itu juga rapat. Tapi kalau bisa diisi sama satu orang, berarti nggak rapat ini. Orang satu bisa masuk sholat di tengah-tengahnya, ini berarti nggak rapat. Tapi kalau bahasanya Rasulullah adalah rapatkan sofmu dan luruskan barisanmu. Kalau lurus itu jelas, lurus itu nggak ada beda, nggak ada bahasa lain. Kalau arti lain nggak ada. Lurus dia lurus, bukan sana sini nggak lurus berarti. Tapi kalau bahasa rapat itu bukan berarti harus mepet, tapi yang pasti jarang, tidak longgar karena rapat. Nah, kalau ini tadi pertanyaannya hampir nyambung. Kalau satu orang masih bisa sholat di antara dua orang, berarti ini enggak rapet. Nah, rapet berarti bisa jadi sakilan, rongkilan. Orang ini kan juga nggak bisa buat sholat, tapi termasuk rapet. Karena satu orang tidak bisa sholat di tengah-tengahnya. Itu menurut saya rapat itu seperti itu. Ada yang lain? Ada tentang niat. Untuk niat itu misalnya, nah kita misalnya waktu sholat maghrib, kita waktu wudhu di situ, kita kan otomatis aku arep wudhu ini dulu sholat maghrib, itu udah termasuk niat belum itu untuk? Jadi waktu sholat itu kita langsung kan misalnya Allahu Akbar gitu udah masuk niat sebagai sholat. Termasuk niat sholat belum. Jadi wudhu niatnya wudhu. Habis wudhu kita masuk masjid. Saya sampaikan tadi, inilah waktu yang paling tepat kita membaca istighfar 7 latoif, 14 latoif tadi, 2 latoif itu. Nah, setelah itu masuk waktu qomat, masuk kita masjid. Nah, disitulah waktu, karena niatnya pasti berbeda dengan wudhu. Ya toh? Niat sholat sama niat wudhu beda nggak? Karena wudhu niatnya wudhu. Kalau sholat kita niatnya sholat berapa rakaat? Jelas. Untuk sholat apa? Bawahnya wudhu. Wudhu kita berwudhu untuk niat sholat maghrib. Wudhunya sah. Kemudian waktu sholat berarti kita harus ganti niat. Niatnya apa? Sholat maghrib. Berapa rakaat? 3 rakaat. Maksud kurang lebih seperti itu. Jadi niat wudhu untuk sholat maghrib, sah wudhunya untuk niat wudhu, tapi tidak sah untuk niat sholat karena tidak jelas. Tidak jelasnya apa? 3 rakaat, apa 4 rakaat, apa 2 rakaat. Di dalam niat itu kan harus jelas. Tapi kalau niat itu dilakukan sambil jalan sebelum menuju barisan itu boleh Pak ya? Sambil jalan. Kalau ketinggalan. Iya. Misalnya sholat sudah dimulai, kita masuk ke niat. Sambil jalan itu kita melakukan niat sholat, bisa ya Pak? Niat itu yang paling utama diperhatikan adalah di dalam hati. Niat di dalam hati di saat mau melakukan sesuatu, mau melakukan sholat maghrib umpamanya. Jadi karena kita sudah ketinggalan, diperbolehkan atine niat, itu diperbolehkan. Saya bicara tentang yang saya sampaikan tadi, idealnya. Jadi idealnya, ideal itu berarti bagusnya, pasnya. Tapi selalu ada keadaan-keadaan darurat. Kita ini keadaan darurat, apalagi sering yang ketinggalan. Untuk nututi supaya tidak menjadi makmum masbuk,
Niat itu juga diperbolehkan dengan cara sambil jalan, boleh. Berarti kalau pas niat, misalnya takbir ya, Allahu Akbar, ini sini nih niatnya niat sholat maghrib 3 rakaat gitu aja udah ini ya, boleh ya? Enggak kan nggak harus apa itu usolli fardhan gitu kan? Jadi ini ada dua versi. Versi bahwasanya di dalam sholat itu tidak diperbolehkan dengan bahasa lain. Bahasanya harus bahasa Arab. Ada ulama mengatakan itu. Dan ini yang mayoritas. Usolli fardhul maghribi salasa rakaati mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Bukan aku niat sholat maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau niat kita begitu, di dalam sholat banyak ulama tidak memperbolehkan. Mayoritas di dalam ulama itu mengatakan bahwa di dalam urusan sholat kita pakai bahasa baku, pakai bahasa Arab. Dan itu yang banyak dilakukan. Kenapa orang yang sangat ngati-ngati di dalam niat itu sampai takbir bisa sampai 1 kali enggak jadi, 2 kali sampai 3 kali. Karena dia menyegerakan, memaksakan hatinya untuk niat, tapi pikirannya belum pas. Makanya Allah kasih itu. Iki loh gak niat-niat hati ini. Bukan usul. Makanya karena apa? Biasanya yang begitu nggak dipandu sebelumnya, sambil jalan atau sambil berdiri usul fardhul maghrib salasa. Itu untuk mengingatkan hati dan pikirannya, niatlah seperti itu. Yang dimaksud niatlah seperti itu. Makanya di dalam sholat sebenarnya yang paling sulit itu ya niat. Sengangel tenan, ngepas nih. Dan itu harus dilatih. Kalau dilatih ya enggak sulit. Apalagi enek sing bolong, ngarep sarunge bolong, gajah doprok disawang wajar wis. Sampai teng mriki enten sing tanglet. Ini soal sholat sama waktu berpergian berdua. Jadi kalau semuanya pas jam 12 itu kan saya kan belum masih sampai masjid. Saya sampai masjid jam 1 gitu ya. Saya sholat berdua, imam dan makmum. Terus imam dan makmum itu sejajarnya itu di yang makmumnya di belakang imam, apakah di sejajar Setengah kayaknya loh. Ya Ustaz sing nyawuri loh. Oh, ini pengganti Sarwono. Nanti sebenarnya itu akan dibahas sangat detail di saat kita bicara tentang sholat berjamaah. Tapi tidak apa-apa. Untuk diketahui bahwasanya menurut Imam Syafi'i, sholat di dalam berjamaah, baik orang satu orang banyak, sebaiknya adalah imam itu yang tidak sejajar dengan makmum. Harus ada jaraknya. Nah, dan ini kalau kita bicara kiai-kiai dulu kita, tidak ada lah imam sama makmum mepet-mepet, itu tidak ada. Untuk memastikan dan membedakan mana makmum, mana imam. Terus bahasanya kadang-kadang kan kita ini kalau kita bisa belajar dari bahasa, makmum imam itu makmum yang paling utama adalah sebelah kanannya. Dengan kata-kata ini, kalau orang berpikirnya bahwa sebelah kanan itu baik, semuanya akan pindah ke sebelah kanan. Padahal kalau begitu kenapa masjid itu dirancang kok tengah-tengah? Kenapa kok nggak imam tuh ujung sana saja, biar semuanya sebelah kanan? Ini dari bahasa aja wis aneh sebenarnya. Nah, kembali ke masalah jamaah itu tadi.
Jadi kalau mau berjamaah harus ada jarak antar imam dan makmum, tidak sejajar. Jarak itu relatif. Kalau kita ini kebiasaan orang-orang kampung kita, jarak itu ya secukupnya itu ya umpamanya ya setengah meter di belakang, bukan terus sak jengkal itu ya ada. Cukup lah setengah meter. Setengah dari apa itu gitu, 120 ya sepatutnya sebaca dekat. Cuman yo jomu mepet apalagi sejajar. Itu nggak enak bedanya nanti imam sama makmum. Tapi intinya nanti kita akan bahas ini lebih detail waktu kita bicara tentang sholat berjamaah. Ada yang lain? Ada. Ya. Kembali ke syarat wajib sholat. Syarat apa? Syarat sah. Itu biasanya kan orang-orang pakai minyak wangi. Itu ada kriterianya enggak itu? Kayak yang di Alfamart, Indomart itu kan biasanya kan mengandung alkohol. Itu boleh apa enggak kira-kira? Rasulullah itu menyarankan kalau ke masjid pakailah bajumu yang paling bagus. Baliknya bajunya ini. Halo. Halo. Aku nek nganggo pakaian ngene iki terus salaman karo aku. Ya ini ning kene aku enggak penak. Lho iki lho ndek iki makene disuruh alami cacahan waduh disuruh ini. Aku tuh kiai ini ning kene. Harus siap alasan sebelum ada sesuatu. Jadi cepat, nyambungnya cepat. Jadi yang pertama adalah pakaianmu adalah yang paling bagus. Bagus itu bukan berarti mahal, tapi bersih dan rapi. Terus pakailah harum-haruman pewangian. Jadi itu saran Rasulullah. Jadi kalau ke masjid orang ojo ampune penguk itu ojo. Jadi kalau bisa ya mandi, kalau sempat mandi, jadi ampune wangi. Kalau yang pakai minyak wangi, ini yang penting kalau kadar alkoholnya. Ini kembali dengan kadar alkohol. Pernah MUI itu memberikan fatwa kalau kadar alkohol itu tidak boleh lebih dari 7%. Kalau di atas 7% tidak boleh. Kalau wangi-wangi sumar itu. Dan yang paling utama jangan pakai minyak wangi yang nyengat yang ganggu jamaah yang lain. Ini tidak boleh. Masih. Meskipun nggak pakai alkohol. Meskipun nggak pakai alkohol, leleknya nyengat iki jane wangi apa ngopo to ambune sampean bingung bayang. Larang piye iki? Angel iki. Iki lah Pak, gunanya kita berilmu terus belajar ilmu itu ya di sini inilah. Bahwasanya tidak semua minyak wangi itu bagus. Niate jane apik Pak, niate. Mek salah dalan sebenarnya mek kuwi to. Niatnya apik. Iki aku seneng kok. Nah itu, jadi minyak wangi itu bagus. Apalagi kalau tetanggane, koncone, jamaah yang lain itu seneng dengan bau wangi, dengan bau-bauan yang memang kabeh wong seneng. Iku nyenengno. Sama karena bau yang menyengat, karena bau perengus yang menyengat itu ya podo ganggune itu. Bau perengus itu yang ganggu. Sebenarnya kan untuk itu supaya apa toh? Kita ini kalau bau-bauan ada kipas angin, kita nggak keringetan, tenang, nyaman. Terus ada bau-bauan sing harum, sing kapis, yang sing roto-roto nah lho, yang wajar-wajar saja. Koncone cedek, jamaah cedek itu kan nyaman. Ampune wangi ini. Karena opot lagi jadi kamu ini. Pakai kaos. Nah, itu sebenarnya tujuannya salah satunya adalah untuk menjaga kekhusyuan di dalam sholat ben gak mikir iki jane minyak opo sing digawe. Terus sebelah juga ambune delalah kok ya ora gerek sona. Bangun. Ini kan ganggu wong sholat ini. Sebenarnya tujuan Rasulullah ya itu. Nah,
Jadi bau wangi yang nyengat yo ganggu, bau perengus gak reksona yo ganggu. Jadi yang biasa saja, wangi yang wajar-wajar saja. Terutama lihatlah kalau pakai minyak wangi yang alkoholnya di bawah 7%. Ada yang lain? Tapi itu cara menghindari itu sebenarnya gampang. Masih tadi kan iya caranya menging. Yang penting kita sebagai jamaah ini terganggu-ganggu sedikit nggak masalah. Yang penting imamnya jangan sampai terganggu. Kalau imam terganggu konsentrasinya buyar. Makanya kalau seperti itu caranya apa? Kita jauhkan dari imam. Caranya sebelum mereka itu nyelonong di belakang imam harus kita dulu. Masuk. Artinya kalian kudu budal dhisik nyelametke imam. Lokasiku ya. Lokasiku. Lah wong iku ngono, Pak. Nang mburi mampi. Wong meneh. Ya hutan-hutan sama dikit. Tapi bagaimanapun memang sebenarnya sangat mengganggu ya. Karena kita gandeng aja kalau nyengat sebelahnya aja jandak selkosen sebelah terjane. Sangel iki. Kan saiki nganggo masker, Pak. Enggak patek kan. Gak patek. Tapi sekali lo buka metu-metu. Bagus, Pak. Kayak malah awet kalau pakai masker. Oke, cukup ya. Syukur alhamdulillah kita dapat 3 rukun sholat. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman yang belum punya buku minimal buat bacaan, tolong mulai besok beli lagi yang belum. Terus bawa kertas, karena yang saya sampaikan tadi, ilmu itu harus dipelajari, diamalkan, terus diajarkan dengan orang lain. Kita ini Pentium siji waktu ngrungokne yo paham. Lewati gerbang hilang. Nah, kan? Minimal apa yang kita pelajari sedikit kita sampaikan di rumah sama anak sama istri. Minimal kalau ada yang dibaca ya pasti ingat. Kalau kita punya tulisan itu waktu kita lupa baca tulisan itu selalu ingat, langsung ingat penjelasan itu. Kalau kita punya tulisan itu pasti. Jadi teman-teman, alhamdulillah ini sudah 1 jam. Betah 1 jam itu tulis. Jadi tapi yang perlu saya ingatkan buat kita semua, jangan pernah kita merasa lebih baik dengan yang lain. Yang lain mungkin belum ikut bareng ngaji, yang lain belum ke masjid. Jangan dipikir bahwa kita sudah lebih baik dari mereka. Kita sudah banyak membuktikan. Dulu rajin ke masjid, tiba-tiba ya gak ke masjid. Kita yang dulu gak pernah ke masjid, tiba-tiba hari ini ada di masjid. Bagi semuanya serba mungkin. Kita selalu minta sama Allah diberikan istiqomah. Karena itu tadi tidak dinyatakan sebuah kebaikan kalau tidak terus. Lebih baik melakukan sesuatu yang tidak baik tapi tidak terus daripada melakukan kebaikan tapi tidak terus. Sing apik ya apik ya terus. Sehingga hari ini kita jangan merasa diri kita lebih baik dari yang lain. Kita selalu minta aja sama Allah diberikan istiqomah untuk bisa terus ngaji. Intinya terus bisa untuk ke masjid dengan hati yang lebih baik dan tenang setiap harinya. Amin.
Kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukron wa tumtum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.